kalau kita bicara dalam konteks yang namanya wisdomnya Borobudur, which is itu adalah kitab hidup, itu sedang berbicara tentang semua hukum yang nggak bisa lepas, dan ini semua menjadi dalam tanda petik kesimpulan dari konteks yang namanya ajaran gitu. Basic design nomor 1, ngunduh, wohing, pakarti gitu. Dalam artian, kamu hanya akan dapat sesuatu yang kamu lakukan. Yang di sini disebut migunani tumraping lian. Artinya apa? Hidup kamu tuh untuk bermanfaat untuk orang lain kok. Which is ini kalau kita hadirkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah selalu bilang, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah bagi yang bermanfaat. Puncak dari sini itu sering disebut dengan memayu hayuning bawono, membuat bumi yang sudah indah makin cantik. Nah, cuman bahasa-bahasa ini mungkin pada saat itu tidak ada pengejawantahan secara agama misalnya, secara kultural konteks dalam wilayah ritualnya, sehingga ya dalam tanda petik non name gitu. Makanya kan toyo itu sesuatu yang unknown, tao itu sesuatu yang unknown gitu dalam tanda petik. Nah, dari inilah muncul masuk produk-produk yang akhirnya tadi saya bilang semua produk budaya akhirnya menjadi agama gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah leluhur kita udah ngerti ini? Banget, cuman cucu-cucunya yang pada bego gitu dalam tanda petik, justru malah tidak melihat esensi, tapi malah konteksnya sibuk dengan ritualnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin dalam konteks esensi, wah sama sekali nggak ada pertentangan gitu. Cuman resolusi rendah itu kan believer. Orang believer itu kan nggak mikir, percaya. Resolusi tinggi namanya seeker. Dia nggak mau percaya kalau belum nyoba. Maaf ya, di tradisi Islam aja kita nggak disuruh jadi believer loh. Makanya aku bersaksi. Kalau bersaksi kan seeker dong. Di seeker ini adalah udah bukan katanya pokoknya, tapi mengalami langsung. Yang menarik, believer ini jumlahnya 99%. Yang seeker 1%. Maka yang banyak akan kelihatan benar. Sehingga sekarang yang benar yang mana? Yang viral. Ketika si believer ini jumlahnya lebih banyak, justru malah esensi tertutup. Agama yang jadi awalnya adalah wahana suci untuk perjumpaan antara manusia sama Tuhan, sekarang dia terdegradasi menjadi yang namanya institusi gitu. Kenapa? Ada kepentingan, ada politiknya, ada ekonominya, dan seterusnya gitu.